Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juni Pratama. Hari ini saya ingin bercerita tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pelayanan publik di tingkat desa. Berhubung saya tinggalnya di desa, waktu lalu saya melihat sebuah kejadian sederhana di kantor desa. Pagi itu, seorang ibu datang membawa map berisi dokumen. Ia ingin membuat surat keterangan untuk keperluan sekolah anaknya. Namun ketika ia tiba, antrian sudah mengular. Beberapa orang terlihat gelisah. Ada yang sudah menunggu sejak pagi, dan ada pula yang bolak-balik menanyakan apakah surat mereka sudah jadi atau belum. Saya perhatikan banyak waktu terbuang hanya untuk menunggu pegawai, yang ada juga kewalahan karena semua proses masih dilakukan secara manual, secara tidak menggunakan teknologi, dari mencatat data sampai menyusun dokumen. Situasi seperti ini bukan hanya memperlambat pelayanan, tapi juga mengurangi kenyamanan masyarakat. Sampai akhirnya saya berpikir, mengapa pelayanan sesederhana ini tidak dibuat lebih mudah. Lalu saya mencoba melihat bagaimana secara kebiasaan masyarakat saat ini, dan jawabannya sangat jelas. Semua orang menggunakan WhatsApp. Dari orang tua hingga anak muda, semuanya aktif di aplikasi tersebut. Dari situlah ide ini muncul, sistem pelayanan administrasi desa berbasis WhatsApp atau SPA di WA. Apa itu SPA di WA? Bayangkan, ini masyarakat datang. Ada yang datang, ada yang nggak datang, ada yang bisa dari rumah, ada yang bisa sambil bekerja, dan lain sebagainya. Masyarakat tidak perlu lagi datang bolak-balik ke kantor desa. Mereka cukup mengirimkan data lewat chat dengan format sederhana: nama, NIK, jenis kelamin, foto KTP atau foto KK. Admin desa memverifikasi, memproses, lalu memberitahu kapan surat bisa diambil. Semua dilakukan dari rumah, cepat, mudah, tidak perlu datang ke kantor desa dengan antrian yang panjang. Kaitannya dengan teori pelayanan publik seperti apa? Solusi ini bukan sekedar praktis, tapi juga sesuai dengan teori. Menurut Neo Public Service, pemerintah harus melayani warganya cara memudahkan mereka, bukan mempersulit. Konsep inovasi menurut Alfred Legres juga menekankan bahwa teknologi yang mudah dan cocok dan kebiasaan masyarakat akan lebih cepat diterima. Dan tentu saja prinsip good government, efektif, efisien, responsif, semua terwujud dalam sistem ini. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Untuk membuat SPA DWA berjalan, dan langkahnya sederhana kok. Cuma sosialisasi lewat grup WhatsApp, RT, dan papan pengumuman desa atau disebut lainnya. Menunjuk admin yang bertanggung jawab pada saat menjawab chat dan memproses permohonan. Menyusun format pesanan standar supaya masyarakat tidak bingung. Menetapkan jadwal pengambilan surat agar tidak terjadi penumpukan. Evaluasi setiap bulan untuk melihat apakah pelayanan secara cepat dan efektif atau sebaliknya. Langkah ini membuktikan biaya besar, hanya komitmen untuk berubah. Dampak positif yang terlihat setelah diterapkan, ada perubahan besar yang terasa. Antrian menurun, pegawai lebih fokus, proses lebih cepat, masyarakat lebih puas. Bahkan ada seorang bapak-bapak berkata demikian,
kepada saya. Sekarang saya tidak perlu izin kerja panjang hanya untuk mengurus surat, cukup kirim lewat WhatsApp. Perubahan sederhana tapi dampaknya besar. Cerita ini membuktikan bahwa inovasi dalam pelayanan publik tidak harus mahal, tidak harus rumit. Yang penting adalah kemauan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan dilayani. Saya Joni Pratama, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.